Pada episode sebelumnya, Megumi yang hendak keluar dari domain Dagon dikejutkan dengan adanya Toji yang tiba-tiba muncul dalam pertarungan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, Toji mampu mengalahkan Dagon dalam sekejap. Setelah Dagon dikalahkan, Toji langsung menantang Megumi. Sementara Nanami, Maki, dan Naobito harus kena panas api dari Jogo yang membalaskan dendam Dagon. Kemudian di akhir chapter, Dagon berusaha membangkitkan Sukuna dengan mencekoki Yuji jari-jari Sukuna dalam jumlah banyak. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Terlihat Jogo sudah memasukkan semua jari Sukuna ke dalam mulut Yuji. Itu artinya kini Yuji sudah memakan 15 jari Sukuna. Namun tanpa diduga, ternyata Mimiko dan Nanako masih bisa bertahan dari serangan Jogo sebelumnya. Lalu ketika Jogo hendak menghabisi keduanya, tiba-tiba tangan Jogo terputus sehingga mengagetkan semua orang yang ada di sana. Ternyata Sukuna dalam diri Yuji sudah terbangun. Ia jugalah yang sudah menebas tangan Jogo dan menyuruhnya untuk minggir. Melihat hal itu, Jogo langsung melompat menjauhi Sukuna yang berhasil ia bangkitkan. Saat melihat Sukuna, Jogo baru tersadar jika auranya sangat berbeda dengan Gojo. Aura Sukuna terasa sangat jahat. Sementara itu, Mimiko dan Nanako merasa bingung mau melakukan apa. Karena salah gerakan sedikit saja, mereka berdua bisa langsung mati di hadapan Sukuna. Melihat orang-orang di depannya berdiri dengan tegak, membuat Sukuna menjadi marah. Kemudian tanpa tahu apa yang terjadi, Mimiko, Nanako, dan Jogo langsung berlutut di depan Sukuna. Jogo tidak paham karena tubuhnya bergerak sendiri. Namun di belakang mereka sebuah tembok telah hancur akibat serangan Sukuna. Itu artinya jika mereka tidak menunduk, maka tubuh mereka lah yang akan terbelah. Terlihat kepala Jogo sudah moncrot karena terkena tebasan Sukuna yang sangat cepat. Sementara itu, Sukuna menawarkan satu permintaan kepada Nanako dan Mimiko demi satu jari. Melihat ada kesempatan itu, Nanako dan Mimiko meminta kepada Sukuna untuk membunuh Kenjaku dan membebaskan tubuh Geto darinya. Mimiko dan Nanako bahkan sampai memohon kepada Sukuna untuk melakukan hal itu. Keduanya teringat obrolannya dengan Suguru Geto. Saat itu, Nanako bertanya sebenarnya siapa Gojo Satoru. Lalu Geto menjawab jika dia adalah sahabat terbaiknya. Namun mereka berselisih karena perbedaan pandangan. Bagi Mimiko dan Nanako, mereka tak akan pernah memaafkan Gojo yang telah membunuh Geto. Tapi keduanya bisa menerima hal itu karena Gojo adalah satu-satunya sahabat baik Geto. Tapi Kenjaku bukanlah siapa-siapa. Dia bukanlah Suguru Geto. Kemudian Nanako mengatakan jika mereka akan mengatakan di mana jari yang lainnya asal Sukuna mau membunuh Kenjaku. Mendengar permintaan dari bocah-bocah yang ada di hadapannya, Sukuna menyuruh keduanya untuk mengangkat kepalanya. Namun sedetik kemudian, Sukuna langsung meledakkan tubuh Mimiko tepat di samping Nanako yang kaget hingga membuat tubuhnya mematung. Menyadari apa yang terjadi dengan Mimiko membuat Nanako langsung menjerit histeris. Sementara Sukuna menunjukkan superiornya di hadapan dua bocah tersebut. Sukuna mengatakan ia tak suka diperintah orang lain. Sementara Nanako yang sudah sangat marah berusaha memotret Sukuna dengan kamera HP-nya. Namun sebelum hal itu terjadi, kepala Nanako sudah terbelah karena teknik tebasan Sukuna. Kini kedua bocah yang dulu diselamatkan Geto benar-benar hancur di hadapan Sukuna sang Raja Kutukan. Kemudian, ia mengambil HP milik Nanako dan menghancurkan HP yang bisa memanipulasi objek yang dipotret itu. Setelah menghabisi dua gadis lugu tadi, Sukuna mengarahkan matanya kepada Jogo dan bertanya apa maunya. Tetapi Jogo mengatakan jika dia tidak meminta apa-apa. Tujuannya hanya ingin membangkitkan Sukuna saja. Saat ini Yuji tak bisa menahan, tapi itu hanya sementara saja. Kemudian Jogo mengatakan jika Sukuna harus membuat sumpah pengikat yang membuat Sukuna bisa menguasai tubuh Yuji secara permanen sebelum Yuji mengambil alih tubuhnya kembali. Jogo juga menjelaskan jika saat ini Shibuya masih dipenuhi oleh teman-teman Yuji. Ia menyarankan untuk menggunakannya sebagai pembantu Sukuna. Namun dengan tatapan yang sangat mengintimidasi, Sukuna mengatakan semua itu tidak diperlukan karena ia mempunyai rencananya sendiri. Kemudian Sukuna mengatakan jika saat ini dia ingin membunuh semua manusia yang ada di Shibuya. Jogo yang mendengar hal itu langsung menyetujui apa yang menjadi keinginan Sukuna. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya mau menjawab permasalahan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar. Karena belakangan ini banyak sekali teman-teman yang nanyain, "Bang, baca manganya di mana?"
Bang, baca manganya di mana? Nah, saya kenalin aplikasi baca manga gratis yang bisa kalian download di Play Store dengan sangat mudah. Nama aplikasinya adalah Komikomi. Gampang namanya, Komikomi. Kalian tinggal tulis di Play Store dan kalian bisa baca manga yang kalian sukai secara gratis. Yang lebih kerennya lagi, di Komikomi ini nggak cuma nyediain manga, tapi juga ada manhwa dan juga light novel. Intinya sih di aplikasi ini lengkap banget deh. Dari semua genre juga ada. Mau manga bergenre aksi ada, mau genre fantasi ada, mau genre petualangan juga ada, bahkan romance juga ada. Kalian tinggal pilih sesuai selera kalian. Atau cara mudahnya sih tinggal kalian ketik manga apa yang pengen kalian baca. Dan saya ulangi, bahwa semuanya ini bisa kalian baca secara gratis. Selama saya pakai aplikasinya ini sangat ringan banget. Tampilannya juga sangat gampang dimengerti. Dan meskipun gratis, yang bikin saya betah baca manga di Komikomi itu karena nggak ada iklannya. Alias bener-bener gratis, bro. Jadi langsung saja saya ajari gimana baca manga di aplikasi Komikomi. Pertama, kalian download dan install dulu aplikasinya di Play Store. Tinggal ketik aja, Komikomi. Nanti akan muncul di paling atas. Atau kalau kalian nggak mau ribet, klik saja link yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan saya cantumkan. Kedua, setelah aplikasinya sudah berhasil kalian install, kalian buka aplikasinya. Di sana akan langsung terpampang manga paling laris saat ini. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, aplikasi ini tidak hanya ada manga, tapi juga ada manhwa dan juga novel. Kalian juga bisa milih berdasarkan genre yang kalian sukai. Ada genre aksi, fantasi, petualangan, romance, dan lain-lain. Atau paling gampangnya kalian tinggal ketik aja judul komik yang ingin kalian baca di kolom pencarian paling atas. Nah, di sini saya akan contohkan kalau saya ingin baca komik Jujutsu Kaisen. Kalian tinggal ketik aja Jujutsu Kaisen. Terus tunggu sebentar, setelah muncul kalian langsung pilih. Setelah muncul seperti ini, kalian tinggal pilih chapter berapa yang ingin kalian baca. Misalnya di sini saya ingin baca chapter 100. Kita tinggal klik, lalu aplikasinya akan otomatis memuat komiknya. Nah, saat baca komiknya, kalian juga bisa menyeting perpindahan panel sesuai dengan selera kalian. Mau scroll ke bawah, scroll ke kanan, scroll ke kiri, ya kalian atur sendiri sesuai dengan selera kalian. Nah, fitur keren lainnya, di aplikasi Komikomi ini sangat berguna jika kalian ingin baca komik saat offline. Karena di aplikasi Komikomi ini, komiknya bisa kita download dan kita baca di mana saja, kapan saja. Caranya kalian tinggal klik ikon panah yang ke bawah ini, terus kalian pilih chapter berapa saja yang ingin kalian download. Setelah itu, klik unduh. Ketika proses downloadnya selesai, kalian bisa melihatnya di tab rak buku. Fitur ini sangat berguna bagi kita yang ingin menghemat kuota, karena kita bisa langsung download beberapa chapter sekaligus. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kalian download dan baca komik di Komikomi. Aplikasi baca manga gratis tanpa iklan dan juga ringan. Link downloadnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau kalian sudah download, mari langsung kita lanjutkan pembahasan videonya. Di tempat lain, Megumi masih sibuk melawan Toji yang sebelumnya menyeretnya keluar dalam pertarungan. Terlihat Toji sangat tenang dan bersiap untuk bertarung mengerahkan segala kekuatannya. Namun, Megumi tak mau menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan teknik Tenseido untuk memanggil Escape Rabbit. Para kelinci-kelinci imut itu langsung mengerubungi Toji hingga membentuk seperti angin badai. Sementara itu, Megumi barusan merasakan energi dari jari Sukuna. Tapi dengan sangat mudah, Toji meloloskan diri dari Escape Rabbit dan menerjang menggunakan senjata terkutuknya. Kini, Megumi benar-benar kesulitan bertarung melawan bapaknya sendiri. Saat ini, Megumi tak punya cukup energi kutukan untuk menggunakan domainnya lagi. Tapi semakin lama ia terjebak dalam pertarungan ini, ia akan semakin terpojok. Kemudian panel menunjukkan Shoko Ieri yang berbicara kepada Masamichi Yaga. Wanita itu menyarankan untuk menggunakan mayat terkutuk dan meninggalkan dirinya. Namun Yaga menolak, karena jika posisi Shoko ketahuan, maka musuh pasti akan langsung menghabisinya. Alasan Yaga sangat masuk akal karena kemampuan Shoko yang bisa menyembuhkan orang lain dengan teknik kutukan pembaliknya. Bahkan Gojo saja tidak bisa melakukan hal itu. Keduanya lalu mengobrol panjang lebar hingga membuat Shoko teringat masa lalu saat masih sekolah. Di sisi lain, Megumi makin terpojok setelah Toji hampir berhasil mengejarnya. Kecepatan Toji benar-benar di luar akal sehat.
Dalam sekejap, ia bisa mendahului Megumi sehingga Megumi memutuskan untuk mundur menjauhi jarak serangan Toji. Megumi memiliki rencana sendiri dengan mengandalkan Shoko Ieri. Saat ini, ia harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Setidaknya, jika ia terluka, ia bisa kembali lagi ke Shibuya setelah Shoko menyembuhkannya. Kini, jalur rencana Megumi sudah ia tetapkan. Di sana, Megumi memperkirakan jika kekuatan Toji melebihi Maki dalam bentuk sempurna, sehingga Megumi tidak boleh mengandalkan matanya untuk mengukur waktu. Alasannya sangat sederhana, jika gagal mengambil waktu yang tepat sama dengan mati. Dengan cepat, Toji menyerang menggunakan senjata terkutuknya. Namun semua itu sudah diprediksi Megumi yang menggunakan bayangannya sehingga meski kena tebas, ia masih baik-baik saja. Bahkan senjata terkutuk Toji berhasil diambil alih oleh Megumi, sehingga kini Megumi berhasil menyerang balik Toji menggunakan senjata tersebut. Efek dari serangan itu membuat Megumi berhasil memberi luka fisik kepada Toji. Sementara Toji sendiri tidak menyangka bagaimana bisa Megumi menghindari serangannya barusan. Kini keduanya kembali bersiap untuk melakukan serangan sekali lagi. Megumi pun sudah mengetahui bahwa tak ada pilihan lain selain menyerang langsung. Kemudian kita ditunjukkan sebuah flashback. Saat itu Toji menemui seseorang untuk melakukan penawaran terhadap anaknya. Toji yang saat itu masih muda menawarkan Megumi kepada klan Genin. Tapi ia meminta untuk menunggu Megumi berusia 5 atau 6 tahun untuk mengetahui bahwa ia memiliki teknik yang bagus. Saat itu orang dari klan Genin berkata bahwa ia akan memberikan uang dalam jumlah banyak jika Megumi memiliki teknik warisan dari klan Genin. Kemudian Toji berjalan sembari memikirkan tawaran tersebut. Saat itu, Toji mengandalkan Megumi supaya bisa menghasilkan uang untuknya. Toji tahu bahwa klan Genin adalah sampah baginya. Namun, ia yakin Megumi akan bertahan jika ia mempunyai teknik yang dibutuhkan. Namun semua itu hanyalah masa lalu. Kini semuanya tak penting lagi. Kemudian kita kembali ke pertarungan. Toji menanyakan siapa nama Megumi. Lalu dengan sedikit bingung, Megumi menjawab jika namanya adalah Fushiguro. Toji pun lega karena nama yang dipilih Megumi bukanlah Genin. Sembari tersenyum, ia berkata pada Megumi jika itu pilihan yang bagus. Kemudian, ia menancapkan senjata terkutuknya ke kepalanya sendiri dan berniat melakukan bunuh diri. Megumi yang melihat hal itu sedikit kebingungan. Kenapa lawannya memilih untuk bunuh diri setelah mendengar namanya Megumi Fushiguro? Setelah Toji memutuskan membunuh dirinya sendiri, perlahan wajahnya berubah kembali menjadi cucu nenek Ogami. Sementara itu, Megumi masih bertanya-tanya sebenarnya siapa orang yang dihadapinya tadi. Namun daripada memikirkan hal yang tak penting, lebih baik ia segera pergi menemui Shoko terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan kondisi Maki dan yang lainnya baik-baik saja. Namun saat Megumi baru beranjak, tiba-tiba sebuah tebasan tepat mengenai tubuhnya. Ternyata orang yang sudah menebas tubuh Megumi adalah Shigemo. Setelah terkena serangan Nanami yang sangat dahsyat, ternyata orang ini belum juga mati. Bahkan ia berhasil melukai Megumi secara tiba-tiba. Di sisi lain, Panda berkata kepada Kusakabe jika mereka sudah cukup untuk memeriksa gedung ini. Panda mengajak Kusakabe untuk segera menuju jalur B5F Shibuya. Namun Kusakabe berkata jika saat ini Gojo bukan satu-satunya orang yang paling penting. Kusakabe memberikan contoh jika mungkin saja ada anak sekolah yang terjebak dan ketakutan karena semua yang terjadi saat ini. Mendengar perkataan itu, Panda sedikit percaya dengan omongan Kusakabe. Padahal Kusakabe sendiri sebenarnya tidak ingin pergi ke Shibuya mencari Gojo. Ia hanya mencari-cari alasan supaya tidak mati karena menuju Shibuya. Saat itu, Kusakabe sendiri sadar bahwa mungkin Panda lebih manusiawi ketimbang dirinya. Namun Kusakabe juga tak mau pergi menuju Shibuya dan menyetorkan nyawanya. Maka saat ini rencana Kusakabe adalah mengulur waktu dengan pura-pura tersesat. Lagi pula lawan di Shibuya adalah orang yang berhasil menyegel Gojo. Ia tidak mau mengambil keputusan bodoh dengan pergi ke sana. Tapi tiba-tiba dari atas gedung muncul dua orang yang bertanya bahwa Panda dan Kusakabe adalah penyihir Jujutsu. Sontak Kusakabe langsung bersikap serius dengan kemunculan orang misterius tersebut. Kedua orang itu menyuruh Panda dan Kusakabe untuk menyerah saja, karena keduanya memang tak berniat membunuh seorang penyihir Jujutsu. Ternyata Panda dan Kusakabe memang sudah disergap, karena di belakangnya juga ada seseorang yang ternyata masih satu teman dari dua orang tadi. Ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang mewarisi keinginan Suguru Geto. Kemudian ditunjukkan perbincangan dengan Mimiko dan Nanako yang mengajak untuk mengalahkan Kenjaku demi tubuh Tuan Geto. Tapi mereka berselisih paham sehingga harus dipisahkan, karena mereka semua adalah keluarga yang ingin mewujudkan mimpi Tuan Geto. Mendengar cerita singkat itu, Kusakabe terlihat tidak begitu puas. Namun ia akan memanfaatkan waktunya di sini.
daripada harus bertarung dengan kutukan tingkat spesial di Shibuya. Tak lama kemudian, Kusakabe bersiap menarik pedangnya dan menunjukkan tekniknya. Namun tiba-tiba, dari balik gedung muncul kilatan cahaya yang mengejutkan semua orang. Ledakan besar terjadi hingga menghancurkan gedung-gedung di sekitar sana. Kusakabe dan Panda yang hendak bertarung juga terkejut dengan apa yang terjadi. Ternyata, itu semua adalah ledakan yang disebabkan oleh pertarungan Jogo yang mencoba melawan Sukuna. Terlihat, Sukuna memprovokasi Jogo apakah hanya segitu saja kekuatan roh terkutuk gunung berapi ini. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.